Saya ingin bertanya, di era sekarang yang penuh dengan teknologi, yang interaksi sosialnya sangat minim, itu bagaimana kita eh, menumbuhkan cinta, tapi kita tidak berinteraksi dengan cinta. Jero iki. Jero. Teknologi itu seperti angin yang sangat besar yang tidak bisa dikontrol. Tapi jangan lupa, manusia itu seperti itu karena kesalahan budaya kita, yang termasuk bapak ibu kita juga. Karena menganggap sekolah adalah penitipan anak. Mungkin ada yang tanya, monggo. Satu saja, satu. Mumpung ono Mas Nui sebelum Cahaya ya. Menyambut janji dulu. Oh, yo punya janji. Ada yang tanya satu. Ada yang tanya, monggo. Takon perkara cinta-cinta? Ada? Siapa sing ngacung, monggo? Kalau udah ada berarti paham kabeh lah. Kita khusnudun semuanya yang hadir ini paham kabeh. Si ono sing ngacung. Ada. Monggo, siapa yang ngacung, Bang? Ke depan saja. Iya. Kilo. Ada. Kilo Ke depan, ke depan. Lah, Rendo. Sini ke depan, ke depan. Nggih, ayo. Pakai hadiah. Piro, sampean piro? Waduh, kiai ning ngeten abang. Ayo. Ya. Sini. Kate dadi manten ku lemokno awake, Nduk. Si. Sebentar. Hari ini gelek putus nyambung soalnya. Gini. Maju saja, maju. Oke. Gini. Tepuk tangan lah untuk adik ini. Sini. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama. Perkenalkan, nama saya Galuh Sofia, saya dari Gonang Legi. Wis duwe pacar? Astagfirullahaladzim. Gus. Rupane persis iki anak iki bae. Iya. Oh iya anake. Iya. Eduk. Saya mau tanya. Ngadep nang sing takon ta lah. Ais. Yo. Ojo digojlok ya. Monggo. Bagaimana kalau cara menghibur? Serius nggih. Kita hargai keberaniannya sampean sakmene gawe yo gak ono maju kok. Ayo, Nduk. Wis sampean ojo omong ae sik. Enggak, kalau Ayo. malu. Bagaimana? Sik. Ayo, Nduk, enggak apa-apa. Bagaimana? Sibuk. Nggih. Sik. Sampean gak wani maju sik ya. Ayo. Iki omong ae. Saya ketik dulu ya. Oh iya. Jadi ngeten Bu, ngeten. Saya tak kasih sedikit pemahaman yang biasa diberikan oleh Gus Abrang dan ayahandanya. Ada sebuah keberanian yang tidak semuanya kita memilikinya. Jadi ini mental yang luar biasa. Nah, ada keinginan kemudian dia berani maju dan menyimpulkannya. No awake dhewe sing muri bengak-bengok iki lho gak ono sing wani kan. Iya. Nggih, Pak. Nek tak takoni boleh nggak Gus? Monggo, nggih. Monggo, Pak. Saya tanya ke Mbaknya. Oke, boleh monggo. Mbak, kami ini kan polisi, Oke. digaji oleh masyarakat, Oke. dikasih fasilitas dari masyarakat. Kira-kira kalau saya tanya Mbaknya, pengen ini polisi itu seperti apa sih Mbak yang diharapkan masyarakat? Nah, Ojo siap-siap nggih petinggi. apa yang harus diperbaiki atau unek-uneknya apa? Ayo. Jadi pertanyaannya gini ya, polisi yang diharapkan oleh masyarakat.
kalau menurut saya polisi yang diharapkan oleh terutama saya yang kuliahnya di lingkungan seperti itu, seperti polisi dan tentara ya lingkungannya. Saya mengharapkan polisi bisa mengayomi dan tidak seenaknya dengan masyarakat. Ya. Terima kasih. Top, tepuk tangan untuk Matur adik ini. nuwun, Mbak. Sudah saya catat, saya perbaiki, saya tindak lanjuti. Nggih. Ya, J. Tadi mau tanya apa, Mbak Sofia? Sudah diketik? sebentar. Ya, wis, sabar kabeh kok iki sabar. Apa meneh Cak Farid itu sabar pol. J. Bantu ini harus tanya apa ya? Ada yang request? Monggo. Pinter arek iki. Anak sing request, apa gelem ngancani maju? Nggih, monggo. Ayo, sing jomblo-jomblo iku ngancani maju ki nek ora apa-apa, Mau, ini nang ngarep, kene nang ngarep. Sing lanang gak sih wis iki pren-pren kriminal lanang. Wedok ae kene. Maju. Kasih jalan. Oke. Iki kudu ngetok ngene ta. Oke, kalau sampean ngetik dulu, gantian sama Niki mbaknya kena nih. lah, Oke, nggih. nah, Rupanya oke. kayak ginjal bisa. Sampai boten sandalan. Nggih, ora apa-apa ayu ae. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, waalaikumsalam. Nama saya Putri. Saya ingin bertanya. Alamat. Alamatnya Wates. Oh, wates nggih, terus. Saya ingin bertanya di era sekarang yang penuh dengan teknologi yang interaksi sosialnya sangat minim, itu bagaimana kita menumbuhkan cinta, tapi kita tidak berinteraksi dengan cinta. Jero iki. Jero. Jero iki sip iki. Yes, semua. Karena kan otak kita itu kan bersifat neuroplasticity Apa? Neo yang apa? yang bisa berkembang jika itu dilatih dan dikembangkan. Sedangkan kalau di era modern sekarang kan dengan adanya teknologi kita jarang untuk berinteraksi dan jarang untuk mengasah cinta tersebut. Terima kasih. Gak ro. Sampun. Oke. Sampun nggih. Mbak Sofi masih ada? Ada. Sampun. Oke, Gus. Ini orang neo apa nonton iki jenengan pun. Apa sebenarnya tak genahke ya istilahnya ya. Saya insya Allah paham yang beliau maksudkan. Tak benerke sih di istilahnya. Neuroplasticity adalah kemampuan otak untuk beradaptasi terhadap situasi baru. Itu neuroplasticity. Apa misal kemampuan dia untuk merekonstruksi dirinya, misalnya gagal otak, juk tadi bener, terus apa namanya edan, juk waras, misalnya edan, juk waras, misal. Terus kalau belajar dari interaksi itu disebut sebagai neuromirroring. Ya, jadi kita mirror, kita nek ono wong, Anda merasakan misalnya gini, ada orang memberi sedekah kita, kok aku pengen melu ya ngei sedekah. Nah itu namanya hormon oksitosin yang bekerja, neuromirroring, kita belajar dari interaksi, betul. Nah, perkembangan teknologi sangat cepat dan kita tidak bisa menghalanginya. Saya mengatakan begini, teknologi itu seperti angin yang sangat besar yang tidak bisa dikontrol. Tapi jangan lupa, manusia itu seperti kapal yang bisa mengarahkan layar. Angin tidak berarti mengarahkan kita. Kalau kita bisa mengarahkan layarnya mau kemana. Nah tadi saya menjawab gini, Anda bisa kok belajar cinta tanpa harus ke orang lain dulu. Coba cintai dirimu sendiri dulu. Contohnya, saya pengen tanya. Kalau saya tanyain, ada satu hal yang Anda lakukan besok akan memperbaiki hidup Anda apa? Bangun pagi atau lebih rajin olahraga atau makan sehat, ada nggak kira-kira?
Ada sih. Ada. Boleh nggak nyebutin, terlalu personal nggak? Agak personal. Oke. Jadi saya berharap saya lebih banyak membaca agar saya lebih Oke. improve. Ya. Cintailah dirimu sendiri dengan melakukan itu agar dirimu lebih baik. Nah, latihan itu aja, nanti Anda akan bisa merasakan cinta yang lebih luas. Tepuk tangan. Hadiah ya. Oh, hadiah. Ono hadiah. Oh. Ya iki bisa sedeng. Satu sedeng. Apa? Apa? Polisi mengelung ngekei pertanyaan gak ngekei hadiah. Ya tak wakili lah. Ngosok bayarannya gede diwakili rakyat. Ya ora apa. Soalnya sering transfer nang aku. Sebenarnya teknologi itu tidak, jangan menganggap teknologi itu positif atau negatif. Dia itu seperti alat. Alat itu tidak membentuk manusianya. Hanya manusia yang lemah yang bisa diperalat oleh alat. Nah, ya, tapi kan susah nggak main TikTok. Bisa kok. Cuman mau atau nggak mau, pertanyaan itu aja. Nggak ada tapinya ini. Urusannya apa tapinya coba? Tapi kan sekarang adik-adik saya, generasi yang baru-baru lahir ini diasuh oleh teknologi. Betul? Terus? Jadi kayak untuk responnya dia, berkembangnya dia itu lebih lamban ketimbang yang generasi saya dan sebelum saya. Komentar Anda itu sama seperti orang tua ketika ngomentarin Anda. Orang tua ngomentarin Anda sama persis seperti Anda ngomentari generasi berikutnya. Selalu terjadi perubahan cara interaksi dalam setiap generasi. Yang perlu dijaga adalah nilai. Karena kalau cara itu bisa berubah. Cara dulu salaman pakai nyium tangan, sekarang jauh pakai emoji gini bisa artinya sama. Ya enggak? Betul. Mungkin pakainya emojinya gini, kadang-kadang pakai apa namanya stiker yang sujud, ya misalnya gitu. Maksudnya sama, caranya berbeda. Biasanya yang tidak terima adalah generasi yang tidak bisa melihat cara baru. Ini setiap generasi gitu. Semua orang tua mesti ngomong anaknya beres. Mesti, wes. Itu dari sejak zaman dulu. Kenapa? Karena standarnya berbeda. Lahir dari zaman yang berbeda. Cuman sekarang agak lebih parah. Kenapa? Karena kecepatannya bergerak. Bukan berarti lebih buruk loh. Yang parah bukan perubahannya, tapi kecepatannya. Nah, kamunya harus mampu beradaptasi. Karena hukum dunia itu, siapa yang mampu beradaptasi, dia yang bertahan. Makanya, ayo kita beradaptasi. Sekarang ada teknologi baru yang masuk nih, yang kita belum sadar semua. Yang namanya AI, yang bukan Anies Imin ya, tapi artificial intelligence ya. Jangan dibelokkan ke politik ya. Ini AI artificial intelligence itu kecerdasan buatan. Ini ditanyain sanap gitu, apal deh, kan Z. Ditanyain ilmu apa namanya? Biologi, ilmu fisika dan seterusnya. Artinya anak sekarang itu bisa belajar sangat cepat kalau mau. Makanya yang perlu ditanamkan kepada anak itu bukan cara, tapi nilai. Nilai kejujuran, nilai kesopanan, nilai keadilan. Dia akan mengekspresikan nilai itu dengan cara yang berbeda di setiap zamannya. Nah, orang tua yang tidak mampu beradaptasi akan stres. Kok caranya beda toh? Tapi lihat, anak ini sedang mengaplikasikan nilai apa? Orang tuanya yang harus paham. Wong jenenge wong tua kok jaluk dipahami anak, kan lucu. Harusnya orang tua yang memahami anak. Ini memang tidak mudah, Bu. Anak itu dititipkan di sekolah sehari 8 jam. Nonton YouTube berapa jam? Di Indonesia, saya kasih tahu, moga-moga saya tidak salah ya, ingatan saya. Rata-rata di Indonesia itu menghabiskan waktu di internet itu 8 jam 13 menit, 14 menit sekitar itu. Entah WA, entah TikTok, entah segala macam. Menghabiskan di sosial media sekitar 3 jam. Di sekolah 8 jam. Kapan belajari? Itu karena karena mohon maaf, itu karena kesalahan budaya kita yang termasuk Bapak Ibu kita juga. Karena menganggap sekolah adalah penitipan anak. Wis lagi sekolah beres. Padahal sekolah itu mengajarkan ilmu,
bukan mengajarkan nilai. Nilai adalah tanggung jawab keluarga. Sebelum dia masuk sekolah, kalau nilainya benar, lihat statistiknya. Anak yang nilai di keluarganya sudah benar dan tertanam, pasti berprestasi di sekolah. Kalau di rumahnya ruwet, nggak punya nilai, paham maksud saya nilai ya, bukan biji rapot ya, tapi nilai. Duduk makna yo nilai senengnya nilai. Indonesia ini kan kekurangan kosakata soalnya nilai. Bukan norma juga. Kalau norma itu dilahirkan oleh lingkungan. Norma bisa berubah. Sepanjang zaman bisa berubah kalau norma. Kalau nilai itu berlaku terus-menerus. Kejujuran mau dari zaman Nabi Adam sampai sekarang ya baik. Ya harus kita pegang, misalnya keadilan harus kita pegang terus. Tapi kalau norma dan cara itu bisa berubah terus-menerus. Nah, ini kalau mau reformasi beneran, itu tidak hanya di anaknya, tapi orang tuanya nomor satu yang harus memahami. Ini bentar lagi ada yang namanya AI, Artificial Intelligence. AI itu gini, gampangnya gini aja Bu. Ibu pernah WA-an sama bapak? Pernah dibalas WA-nya ya? Kok tahu yang balas bapak? Tahu nggak? Bener yakin yang balas bapak? Nggak tahu toh? Kalau yang balas kambing gimana? Seandainya dia bisa nulis sebaik itu, Anda tidak akan bisa membedakan mana kambing, mana bapak, betul kan? Karena kelihatan cuma dari tulisan. Iya nggak? Paham maksud saya? Nah, AI itu adalah salah satu teknologi yang gampangnya gini. Dia bisa seperti orang kalau kita chat. Dan dia pinter banget. Kita tanyain, dia jawab, kita suruh bikin apa, dia melakukan. Nah tadi ketika Pak Kapolres nanya, polisi harus apa, aku jadi pengen ngomong, polisi gedeng apa ya. Rasio polisi Indonesia, rasio polisi dan penduduk di Indonesia itu rasionya masih belum ideal. Betul ya, masih sangat belum ideal. Tapi saya pengen usul sama kepolisian, sama banyak institusi, ini ada teknologi baru tuh, namanya Artificial Intelligence. Ini bisa sangat membantu efektivitas dari semua departemen dan semua perilaku yang dilakukan oleh manusia. Jangan ngomong baik buruk dulu. Semua teknologi itu kalau makainya bener, pastinya jadinya baik. Itu tergantung manusianya. Jadi, ayo Pak, delok teknologi anyar Pak. Itu sangat bisa dimanfaatkan untuk efektivitas dari kepolisian maupun semua departemen yang lain untuk bisa meningkatkan servisnya, untuk meningkatkan layanannya. Nah, itu malah beleber-beleber aku ngomong, jawabnya, tapi intinya adalah seperti itu. Nyon sewu tak colek sedikit mengko. Ya usulan biasanya kalau saya usulan mungkin 3 atau 5 tahun baru ada didengerin, baru dilakoni engko 10 tahun kas ngono biasanya, tapi ya enggak apa-apa coba. Saya tuh yang penting sudah mengusulkan. Nggih, matur nuwun. Oke, terima kasih tepuk tangan semuanya. Oke, iki Dok. Wes. Itu eding.